Halo guys, namaku Albert Munte, aku pengidap spinal muscular atrophy. Aku pengen nunjukin kepada kalian kalau keterbatasan itu bukan suatu halangan untuk menjadi seseorang yang sukses. Sekarang aku ini jadi streamer dari Facebook Gaming Indonesia, dari bagian dari main games, dan aku juga tergabung dari Dewa United Esport. Ya, aku bersyukur banget guys, walaupun keadaanku seperti ini, aku bisa berlari ketika aku stream di Land of Dawn. Aku tuh pengen nunjukin ke teman-teman bahwa everyone can stream. Kali ini aku didatengin dari Jalan Tikus, bakal direview DLC di balik layar creator. Yuk simak video di balik layarku ini. Nama penyakitku ini spinal muscular atrophy. Ini itu penyakit genetik sebenarnya dari lahir, cuman efeknya itu udah mulai timbul umur 2 tahun ke atas. Aku sampai sekarang nih tamat SMA ya, dari SD, SMP, SMA lulus semua. Aku sekolah di sekolah negeri biasa umum. Aku sekolah naik roda diantar sama mama biasanya. Pas SD sih aku pernah dibully sama teman-teman ya. Mungkin mereka belum belum terbiasa sama suatu perbedaan gitu. Jadi mereka merasa berbeda. Jadi aku pernah dibully. Waktu itu aku dipalak karena aku nggak bisa apa-apa ya kan. Waktu itu sih aku banyak pengen ada jadi programmer, jadi manajemen bisnis. Waktu itu aku pengen kuliah habis tamat SMA sebenarnya. Cuman karena pandemi, udahlah libur aja lah dulu, lagi pandemi kan. Nah pas lagi aku pandemi itu, aku masih jualan jadi reseller, customer. Pokoknya apa yang bisa dijual deh, aku jual di online gitu. Waktu itu aku lab masih di rumahku di sebelah ya, belum studio ini. Aku dapat duit tuh waktu itu gaji pertama aku beli iPhone 12 mini. Habis itu aku bikin studio biar aku live tuh biar bernyaman, biar betah lama-lama gitu. Enggak, iya. Jadi karena nggak kuliah itu selama setahun, aku isi dari kegiatan itu tadi, jualan tadi. Nah pas aku jualan kan udah dapet nih lumayan nih keuntungan. Nah situ aku lihat-lihat tuh, wah ini ada streamer, jadi live streaming, content creator. Aku udah mulai kumpulin modal tuh dari situ tuh, kayak beli mic, beli webcam, masih nyicil belum semuanya. Aku kalau content creator, aku awalnya sih dari OnePost dulu nontonnya. Jadi aku ngeliat gameplay Haritnya tuh keren banget, jadi pengen jadi content creator. Kalau live streamer, aku awalnya sih dari Facebook. Aku lihat dari beranda tuh, wah ada yang streaming nih, streaming gaming. Banyak sih inspirasinya. Bang bikin salah satunya di streamer Facebook. Ya aku main game udah lama banget sih, dari SD udah main. Kayak game Lost Saga gitu. Banyak sih. Game mobile paling banyak sih. Vainglory ada, Vainglory. Kalau main Mobile Legends aku udah lama, dari akhir SMP kayaknya. Aku mutusin di game Mobile Legends tuh karena aku lihat marketnya cukup luas ya, yang main banyak. Komunitasnya juga bagus. Jadi aku tertarik gabung di Mobile Legends. Kalau hero favoritku sih Roger. Sebenarnya semua hero sih aku main semua ya, cuman yang paling enak Roger, Granger, sama Harit. Harit gameplaynya tuh lincah gitu. Jadi aku suka gitu yang hero yang emang lincah-lincah gitu. Ya makanya aku bilang tadi ya emang karena kebiasaan. Karena kalau pakai jempol tuh HP kan harus
harus diangkat ya kan, dipegang ya kan. Sedangkan aku kalau ngangkat tuh nggak bisa, jadi HP aku taruh di sini, ya bisa main pakai tunjuk biasa ya, jadi biasa aja gitu. Aku kalau adaptasi sih nggak terlalu lama ya, udah sebelumnya aku dari Vengori udah lama sih. Jadi tinggal sesuaiin item-item, mekanik, rotasi, itu aja sih. Ya pasti lah, semua streamer nggak ada yang langsung rame, nggak ada. Pasti awalnya dari nol dulu ya kan. Awal tuh aku ada streamer Facebook juga yang lihat aku, dia nonton, dia promosiin tuh namanya Mochizuki Gaming tuh awalnya dulu, pas awal banget. Terus tuh ada Bang Bikin dia tuh, pas disitu meledak. Ya pokoknya sih kita mikir gimana caranya biar kita tuh orang nonton betah nonton sama kita, gitu aja sih. Terus aku interaksi sama viewer, aku ajak mabar, bikin event-event tertentu kayak bagi-bagi diamond, turnamen kecil-kecilan lah, gitu aja. Kalau sampai ngedown parah sih nggak begitu down sih ya. Cuman kadang-kadang emang pas lagi bad mood aja, kesel gitu. Tapi ya abis itu ya udah biasa aja. Ya kalau motivasi sih aku motivasi dari diri sendiri aja sih. Pengen maju, kalau pengen maju tuh udahlah, nggak usah peduli kata orang, maju aja, maju sendiri. Karena mereka juga nggak bakal peduli sama kita gitu. Cuma kita sendiri yang peduli sama kita sendiri. Kalau aku sih kedepannya pengen mau beli rumah dulu sih ya. Itu aku lagi nabung pengen beli rumah. Terus tuh mungkin ya bikin studio lah nanti khusus. Kalau aku sih pengen punya laptop high end, itu aja sih buat live nanti. Cuman belum beli, pengen beli rumah dulu. Aku pengennya sih pengen punya bisnis gitu. Jadi kerjaan tuh biar lebih santai aja gitu. Jadi nggak terlalu berat, bisa santai. Itu sih pengen punya suatu usaha. Biasa. Ada Bang Akim, ada Bang Dio, ada Bang siapa lagi? Ada Bang Peri, ada Jack. Kami parang dulu. Oke, mantap. Oh ya, si Andre itu kan dari lahir dia normal, tapi dia sesar. Dia sampai umur 2 tahun, kenapa ini si Andre kok nggak jalan gitu, kan udah umur 2 tahun, tapi masih bisa dia jalan, naik ke tempat tidur, masih merembet-rembet gitu. Terus pada waktunya dia mau sekolah, saya daftar dia di sekolah, itu swasta. Tapi kita daftar dia di swasta itu ditolak, dia nggak diterima anak-anak kayak gitu di sini. Katanya saya sedih banget gitu. Pas dia ditolak di situ saya nangis gitu. Aduh, anak saya kok nggak bisa sekolah. Aduh Bu, kenapa disekolahin di SLB aja katanya. Tapi kan saat itu pikiran saya kan kalau dia di SLB karena dia pintar, nanti kalau di SLB itu kan dia nanti down gitu. Terus saya bilang, kata dokter dia harus disekolahkan di umum Pak, biar dia ada semangatnya karena dia masih terapi gitu kan. Tapi dites dulu Bu, iya dites aja Bu, saya bilang, soalnya dia pintar kok anaknya, cuman hanya dia nggak bisa jalan, saya bilang. Pas dia dites, dites di situ, aduh Bu Jul, dia pintar banget anaknya katanya. Terus diterimalah dia di situ kan. Pas sekolah dia kan pakai kursi roda. Waktu kelas 1 sampai kelas 2 masih duduk dia di kursi, saya angkat dari kursi roda, saya dudukin di bangku. Nah, kalau selesai belajar saya naikkan ke kursi roda lagi. Tapi lama-kelamaan kursi rodanya ini diiseng-isengin anak-anak SD di situ kan, kursi rodanya dibikin main-mainan lah. Pas dia kelas 5 kalau nggak lupa, pernah dia dibully sama temannya. Pas aku pulang ke rumah, karena sambil jualan gitu, ada yang membeli ikan, saya pulang ke rumah, dipukul. Pas aku jemput dia, tangannya kok merah-merah gitu. Kenapa Bet, tanganmu kenapa merah-merah gitu. Aku tadi dipukul-pukul orang itu Mak, tangannya digebukin gitu. Kenapa memang, aku bilang,
dia mintain aku duit, suruh bawain duit 5.000 setiap hari gitu. Terus terus kujumpain lah kan teman-temannya itu. Pas aku pergi ke rumah orang tuanya, dipikir kali mau saya marahin anaknya. Bukan, kata bapaknya, nanti mama marah-marah. Bukan pak, aku cuma ngasih tahu jangan diganggu-ganggu si Andre kan gitu. Pas aku tungguin di sekolah, aku tepuk-tepuk punggung temannya itu, saya bilang gini, Dek, kenapa kemarin dipukul-pukul si Andre tangannya gitu, jangan digangguin dong, aku bilang. Kalau nggak bisa kak bantu, jangan diganggu, udah capek tante merawat dia itu, berbisa duduk aja dia, saya bilang. Tolong ya, dia juga pingin kayak kalian, saya bilang. Pingin dia lari, pingin kayak kalian, tapi kalau kau ganggu-ganggu nih nanti, bisa kau nanti dirubah Tuhan, dia kayak kamu kayak dia, saya bilang. Dia sebenarnya pingin kuliah, tapi tidak ada peluang karena kalau di swasta kan nggak ada fasilitas untuk dia. Kalau di negeri kan ada teman-temannya juga ada yang di negeri kan, akhirnya dibangun pemerintah untuk disabilitas gitu kan. Nah, untuk ke negeri ini kan butuh kita kartu KIP ya, Indonesia Pintar itu. Sampai sekarang kartu itu nggak ada kami dapat. Sampai saya bawa dia ke Delta Mas sana, ke Cikarang ngurus-ngurusnya, malah di Departemen Sosial itu dibilang sama saya, dari Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, baru ke Departemen Sosial. Dari Departemen Sosial dibilang, ibu harus ada orang dalam, katanya. Saya nggak ada kenal orang dalam situ. Sampai sekarang itulah kendalanya dia sampai nggak kuliah. Beli ini itu lama iPad, betapaan itu iPad. Aku mau itu katanya mau bikin apa, nggak ngerti saya dulu apa dibilang itu, mau bikin kayak konten-konten gitu mak, dapat duit. Tahu dari mana kalau tahu dapat duit itu, saya bilang. Kan saya kan waktu dia pertama live itu kan saya lihat ya si Andre itu, terus saya baca komentar orang kan, saya nangis melulu kan, bilang aduh Andre udahlah nggak usah kau main-main itu, masa sampai dibilang maaf cakap, sampai dibilang anak inilah gitu si Andre ini yang aneh-aneh gitu, udahlah nggak usah kau main-main itu Andre, kamu usaha aja lah, atau usaha apa kayak sekolah lah kamu, saya bilang. Tapi dia terus, apain mama dengarin ngomongan orang, katanya kan semakin aku ngomongin nanti semakin banyak nanti yang ini aku, katanya. Si Andre blok aku juga lah biar nggak aku lihat dia main game. Aku nggak bisa lihat dia sampai sekarang. Tapi aku selalu berusaha aku ganti aja Facebookku yang lain kan. Sebenarnya sebatas hanya tahu saya dia lagi live apa enggak, biar tahu saya datang ke rumahnya itu. Kalau dia lagi live kan dia marah. Terus bikin itu lama-lama dia dapat duit, tahu mak, dia dari situ kata si Alan, ya udah kalau menyenangkan hatinya saya biarin aja. Semuanya saya bilang gini, asal saya datang ke rumah kayak orang ngontrak saya ke sini, mama jangan lewat dong dari situ, orang saya live gitu. Live apaan, saya kan nggak ngerti kan apa itu live kayak gitu kan, nggak tahu saya. Tapi aduh mama jadi susah, mau tidur mama nggak bisa, mau lihat ke kamar juga dimarahin gitu. Nah, akhirnya itu ada niat dia coba tanya itu rumah yang sebelah gitu, nggak ada uang mama, Andre aku bilang nggak ada uang mama, ngontrak itu kan di kontraknya 11 juta 12 juta, nanti aku yang bayarin. Emang ada uangmu, saya bilang. Ada, aku kan nanti dapat duit kalau ini, tapi gitu ya aku bilang, saya jujur nggak ada uang mama nyawa itu ya, saya bilang. Tingkatlah rumah ini, katanya. Duitnya dari mana biar aku bisa di atas gitu. Pas aku pindahin tangga itu kan, terus aku tanya kan, meningkat rumah ini dulu biar bisa satu kamar aja buat dia udah hampir 70 juta gitu, kata dia. Aduh nggak ada uang mama, Andre, aku bilang. Ya udahlah, itu tanya aja yang di sebelah berdikontrak gitu. Kami tanya, emang ada uang musik gitu? Ada, tapi kalau di situ nanti kalian, saya nggak mau ya, nggak ada uangku bayar airnya, listriknya. Nanti itu pasti diputus, malu mama juga nanti sama yang punya rumah gitu. Iya, katanya. Nah itulah dia pindah ke situ. Pas pindah ke situ, itu yang pertama-tama datang Dewa ya ke sini ya. Yang datang Dewa itu ke sini. Terlagi mau datang temanku, katanya. Oh datang temannya, datang aja kan gitu. Yang penting dia senang kan gitu aja saya. Pas datang itu, nanti aku mau gajian tahu mak, katanya sama saya. Gajian apa, saya bilang. Iya kan aku dapat duit. Dapat duit dari mana kamu? Bilang dapat duit dari game-game itu, katanya, dari Facebook. Berapa bet?
Ya adalah, bisalah bayar kontrakan aku, katanya. Saya, ya udahlah terserah kamu, kalau mau di situ ya udah. Ya itulah pindah dia ke situ. Nah, sedikit-sedikit ya dibeli handphonenya, dapat duit dia dulu beli handphone itu dia iPhone itu. Udah di situ dia sama adiknya dapat duit dia beli AC gitu. Ya udah terserah kamu lah, yang penting kamu ini, kalau mama maunya kamu itu kuliah Randre, aku bilang, atau belajar lah. Kan aku belajar sendiri, katanya sama saya. Udahlah, aku juga nggak mau paksain, ya di mana dia senang, ya namanya orang tua kan, di mana dia senang aja gitu. Apapun itu kebutuhanmu yang perlu untuk kalian, kalau untuk maju aku dukung gitu. Senang banget sih. Pernah saya tawarin kemarin, katanya, mama mau apa mak? Bapaknya dibeliin jam, dibeliin jas gitu. Mama mau apa mak? Mau beli baju atau gelang atau kalung? Enggak, saya mohon gak usah beli-beli, saya masih bisa cari duit sendiri, saya bilang. Aku ada dapat duit, katanya. Ya, nggak usah, kalau mama selagi mama masih kuat, masih sehat, saya cari sendiri aja gitu. Kalau kamu ada uang, beli aja lah rumahmu atau di mana gitu, saya bilang. Kalau itu kan sudah saya tanya, rumah itu nggak dijual gitu. Kan dia masih ngontrak di situ. Cari aja rumahmu yang dekat-dekat di sini. Siapa tahu kamu nanti diusir dari situ, ada punya rumah kamu sendiri, saya bilang. Ya, saya buat viewernya si Andre yang suka nonton dia, saya ucapkan banyak terima kasih, bisa mesemangatin si Andre, akhirnya dia bisa dapat duit dari situ. Ya mudah-mudahan kedepannya gamingnya semakin maju gitu. Jadi terima kasih banyak buat yang selalu setia menonton anak saya, Albert Munte. Oke guys, gitu aja untuk kali ini. Pokoknya sedih dalam penderitaan tuh nggak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Pasti ada jalan di setiap rintangan selama kita masih berusaha. Jangan lupa tetap tonton aku di Albert Munte Facebook Gaming. Biasa aku live pada pukul jam 1 siang di Albert Munte Facebook Gaming.